Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Utgada Alda, biasa dipanggil Agnes. Saya merupakan mahasiswa program studi pariwisata semester 5 dengan MM akhir 002. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang jurnal yang saya review pada sebelumnya, lalu saya akan presentasikan melalui video pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada terkendala atau ada bising di sekitarnya, karena saya sudah mengupayakan secara optimal untuk supaya tidak ada bising sama sekali. Pada kali ini saya akan menjelaskan topik apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu identitas artikel, tujuan penelitian, metode studi, temuan utama, kontribusi pada studi kelayakan, analisis kritis mahasiswa, dan pembelajaran destinasi Indonesia serta kesimpulannya. Kita masuk saja ke identitas artikel. Artikel ini berasal dari jurnal Analysis of Tourism Research Empirical Insight tahun 2024. Ditulis oleh Freya Hyginus, Desibolis, dan Raut Bianchi. Artikel ini bersifat konseptual, berfokus pada hubungan antara politik, kekuasaan, dan pengembangan pariwisata. Format dan data jurnal ini juga sudah standar publikasi ilmiah internasional. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana politik dan kekuasaan membentuk pariwisata, terutama pada masa penuh krisis seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi. Penulis ingin membuka cara pandang baru bahwa pariwisata tidak hanya soal ekonomi dan destinasi, tapi juga sangat dipengaruhi kebijakan, ideologi, dan kepentingan berbagai pihak. Metode studi penelitian ini menggunakan analisis konseptual, yaitu menelaah ribuan literatur sebanyak 2.256 publikasi dan fenomena nyata untuk memahami pola dan isu politik dalam pariwisata. Tidak ada survei atau wawancara, semua berdasarkan kajian teori, kebijakan, dan kasus global. Temuan utama penelitian menemukan bahwanya pariwisata sangat dipengaruhi oleh politik, mulai dari regulasi, investasi, hingga pengelolaan destinasi. Yang kedua, neoliberalisme membuat pariwisata terfokus pada keuntungan dan pertumbuhan, tetapi menimbulkan banyak masalah sosial. Yang ketiga, krisis global seperti COVID-19 memperlihatkan rapuhnya sistem pariwisata yang terlalu bergantung pada pasar dan investor. Yang keempat, munculnya masalah seperti overtourism dan konflik dengan masyarakat lokal yang menunjukkan perlunya pariwisata lebih adil dan berkelanjutan. Kelima, penulis menawarkan cara pandang baru seperti dekolonisasi, pendekatan feminis, dan alter politis untuk masa depan pariwisata. Kolerasi dan kontribusi pada studi kelayakan pariwisata. Dalam konteks mata kuliah studi kelayakan pariwisata, artikel ini sangat relevan. Kenapa? Yang pertama, mengingatkan bahwa analisis kelayakan tidak boleh hanya fokus pada ekonomi, tapi juga harus memasuki aspek politik, sosial, dan kekuasaan. Studi kelayakan harus menilai risiko politik seperti konflik kepentingan, kebijakan pemerintah, dan ketimpangan manfaat bagi masyarakat lokal. Ketiga, mengajarkan bahwa proyek pariwisata layak bukan hanya profitable, tetapi juga adil, aman bagi lingkungan, dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan kerangka berpikir agar mahasiswa mengevaluasi destinasi secara lebih kritis dan holistik. Analisis krisis pada mahasiswa atau cara pandang pada mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa, artikel ini mendorong kita melihat bahwa banyak proyek pariwisata gagal bukan karena kekurangan wisatawan, tetapi karena tidak memperhitungkan dinamika politik dan sosial. Penulis sudah memberikan analisis kuat, namun artikel akan lebih aplikatif jika menambahkan contoh kasus spesifik yang bisa langsung diterapkan dalam perencanaan destinasi. Meski begitu, artikel ini sangat membantu memperluas cara pandang bahwa kelayakan pariwisata tidak boleh hanya fokus pada uang, tapi juga siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana kekuasaan bekerja di baliknya. Pembelajaran untuk destinasi Indonesia. Dari artikel ini ada beberapa pelajaran yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, perancangan destinasi harus melibatkan masyarakat lokal, bukan hanya investor. Yang kedua, daerah yang mengalami overtourism seperti Bali contohnya perlu meninjau ulang model pariwisata yang telah bergantung pada pasar internasional. Yang ketiga, Indonesia perlu lebih peka terhadap isu keadilan sosial dan ekologis, terutama di destinasi yang sedang berkembang seperti Labuan Bajo, Mandalika, dan kawasan Geopark. Yang ketiga,
Analisis kelayakan destinasi harus mempertimbangkan resiko politik seperti konflik lahan, perizinan, dan perubahan kebijakan. Yang keempat, pemerintah dan pengelola wisata perlu melihat pariwisata sebagai proyek jangka panjang, bukan sekedar menarik wisatawan, tetapi sebagai membangun dan harus aman, adil, dan berkelanjutan. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa pariwisata tidak dapat dipisahkan dari politik dan kekuasaan. Dalam era penuh krisis, pariwisata membutuhkan pendekatan yang baru, lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bagi mahasiswa studi kelayakan, artikel ini memberikan pemahaman bahwa menilai kelayakan destinasi harus memperhatikan aspek politik, sosial, lingkungan, dan keadilan, bukan hanya aspek ekonomi. Dengan cara pandang yang lebih kritis dan menyeluruh, perencanaan pariwisata tidak lebih berkelanjutan dan bermanfaat dapat lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.